Pernahkah kamu melakukan perjalanan seorang diri di malam hari dan tanpa sadar masuk ke dunia yang bukan lagi milik manusia? Kali ini, gue mau ceritain pengalaman nyata seseorang. Kisah yang gak bisa dijelaskan logika, tapi terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ini tentang seorang pemuda yang pulang kampung naik motor, singgah di masjid yang bahkan tidak tercatat di peta. Dan tanpa ia sadari, ia sedang berada di wilayah yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang terpilih atau yang tersesat. Sebuah perjalanan yang bukan cuma menguji arah, tapi juga niat, iman, dan keteguhan hati. Duduk yang tenang, pasang headset kalau perlu. Karena cerita ini bukan sekadar bikin merinding, tapi juga bikin kamu berpikir dua kali saat melewati jalan sepi di malam hari sendirian. Dan inilah kisahnya. Namaku Dimas. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang kampung naik motor dari kota tempatku merantau. Jaraknya memang cukup jauh, sekitar 8 jam perjalanan kalau lancar. Tapi karena aku baru bisa berangkat habis maghrib, gara-gara harus lembur kerjaan kantor yang mendadak, terpaksa aku tempuh perjalanan malam-malam. Banyak yang bilang, jangan menempuh jalan lintas hutan di malam hari. Katanya bukan cuma karena gelap dan rawan kecelakaan, tapi juga ada cerita-cerita aneh yang beredar. Tapi karena aku pikir itu cuma omongan orang-orang tua buat nakut-nakutin, aku tetap jalan. Toh aku bawa motor sendiri, kondisi prima, lampu terang, dan HP penuh baterai. Setelah keluar dari jalanan kota, suasana mulai berubah. Lampu-lampu jalan makin jarang. Udara malam makin dingin, dan kiri kanan cuma hutan. Kadang terdengar suara-suara jangkrik dan burung malam yang entah kenapa bikin merinding. Belum lagi kabut tipis mulai turun, bikin pandangan agak buram. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam saat aku melewati jalan menurun yang panjang, sunyi, dan tanpa penerangan sama sekali. Hanya cahaya lampu motorku yang jadi satu-satunya penuntun. Waktu itu aku mulai merasa agak aneh, karena rasanya aku sudah lewat jalan ini berkali-kali waktu mudik dulu. Tapi malam itu terasa berbeda. Jalannya seperti lebih panjang, seakan-akan tidak pernah sampai ujung. Aku pun melirik jam tangan. Rasanya tadi baru saja kulihat jam 10, tapi sekarang sudah hampir jam 11. Padahal aku merasa cuma berkendara sebentar. Aneh. Aku mulai merasa gelisah. Badanku juga mulai pegal dan haus. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan yang agak landai. Aku turun dari motor, meregangkan kaki, dan mencoba membuka botol air minum dari dalam tas. Saat aku menengok ke arah hutan di sebelah kanan, aku lihat ada jalan kecil yang seolah-olah terbuka di antara pohon-pohon. Di ujungnya, samar-samar terlihat bangunan putih dengan atap melengkung. Seperti kubah. Aku menyipitkan mata. Benar, itu seperti masjid. Masjid di tengah hutan seperti ini? Awalnya aku pikir itu cuma halusinasiku karena lelah. Tapi semakin aku lihat, bangunan itu semakin jelas. Bahkan, aku bisa mendengar samar-samar suara adzan. Tapi bukan adzan maghrib atau isya. Nadanya berbeda. Lebih pelan. Lebih dalam. Seolah suara itu datang bukan dari pengeras suara, tapi dari dalam pikiranku. Aku ragu, tapi juga penasaran. Toh aku memang belum sempat salat isya karena buru-buru berangkat. Aku menyalakan senter HP dan berjalan menyusuri jalan kecil itu menuju masjid. Langkahku terasa berat, tapi aku paksakan. Anehnya, meskipun jalan setapak itu seperti masuk ke dalam hutan, udara di sekelilingku tidak lembab atau pengap seperti biasanya. Justru terasa sejuk. Pohon-pohon di kiri kanan pun tampak diam seperti patung. Tidak ada daun yang bergoyang, padahal aku yakin tadi di jalan angin cukup kencang. Setelah berjalan sekitar 5 menit, akhirnya aku sampai di depan masjid itu. Masjidnya sangat bersih. Lantainya dari batu putih yang mengilap. Tidak ada satu daun pun yang jatuh. Dindingnya juga terlihat baru, padahal tidak ada tanda-tanda bahwa tempat ini sering dilewati orang. Anehnya lagi, tidak ada kendaraan satupun di sekitar situ. Tidak ada motor, mobil, bahkan sepeda pun tidak. Aku masuk dengan hati-hati. Lampu masjid menyala redup, tapi cukup untuk melihat sekeliling.
Di bagian depan, aku lihat ada seorang pria tua duduk bersila sambil membaca sesuatu. Wajahnya tenang, pakaiannya serba putih, jenggotnya panjang, dan matanya menatapku dengan senyum ramah. Aku membalas senyumnya dan mengangguk sopan. Lalu aku mengambil air wudhu di bagian samping masjid. Airnya dingin dan segar. Anehnya, tidak ada suara air menetes ke lantai meski aku yakin lantainya dari batu. Seperti air itu langsung menguap begitu menyentuh ubin. Setelah wudhu, aku masuk kembali ke dalam dan mulai salat Isya. Rasanya berbeda. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bacaan salatku terasa lebih khusyuk dari biasanya. Tidak ada suara motor, tidak ada suara binatang malam, tidak ada suara angin. Hanya ketenangan dan rasa damai yang sulit dijelaskan. Selesai salat, aku menoleh ke arah pria tua tadi. Dia masih di tempat yang sama. Senyumnya tidak berubah. "Capek ya, Nak?" Tanyanya pelan, suaranya dalam dan menenangkan. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Perjalanan masih jauh. Tapi tadi lihat ada masjid ini, jadi mampir dulu buat salat." Pria itu mengangguk pelan. "Bagus. Tidak semua orang ingat untuk berhenti salat saat di perjalanan malam." Aku hanya mengangguk sopan, tapi dalam hati ada rasa heran. Siapa dia? Kenapa bisa ada di sini sendirian? Apa dia tinggal di sekitar sini? Sebelum sempat bertanya, pria itu berdiri pelan, lalu berjalan ke arah belakang masjid. "Ayo, kalau kau mau lanjut, lanjutkan. Tapi jangan buru-buru. Kalau lelah, berhenti. Jangan sampai lupa tujuan." Aku hanya mengangguk. Kalimatnya terasa aneh, tapi aku tidak mau menyinggung. Aku pamit lalu keluar dari masjid itu. Saat sampai di jalan kecil yang tadi kulewati, aku menoleh ke belakang. Masjid itu masih ada, tapi lampunya mulai meredup dan suara malam mulai kembali terdengar. Jangkrik, angin. Semuanya seolah kembali seperti semula. Aku kembali ke motor, menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Tapi dalam hati ada rasa tak enak. Seperti ada yang tidak beres. Dan aku belum tahu bahwa perjalananku baru saja benar-benar dimulai. Motorku gas sedikit lebih pelan dari biasanya. Entah kenapa, setelah keluar dari area masjid itu, suasana jalan jadi terasa berbeda. Pepohonan di kiri kanan lebih rapat. Bahkan beberapa ranting seperti menjulur ke arah jalan. Padahal tadi jalur ini tidak terasa sesempit ini. Aku sempat berpikir mungkin aku salah jalan. Tapi itu tidak mungkin, karena aku hanya mengikuti satu jalur utama. Tidak ada persimpangan, tidak ada cabang. Tapi tetap saja, rasanya seperti aku masuk ke tempat yang berbeda. Perasaan itu semakin kuat saat aku menoleh ke spion. Masjid tadi, yang awalnya masih terlihat samar-samar di kejauhan, kini sudah tidak ada. Hilang. Padahal aku baru melaju tak sampai 2 menit. Biasanya, dalam waktu sependek itu, bangunan sebesar masjid masih bisa terlihat kalau menoleh ke belakang. Tapi ini benar-benar kosong. Yang ada hanya jalan tanah dan hutan gelap. Aku mulai merasa bulu kuduku berdiri, tapi aku tetap berusaha berpikir logis. Mungkin karena gelap. Mungkin karena kabut. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Tapi setiap tikungan yang kulewati membuat hati ini makin gelisah. Lalu sesuatu terjadi. HP-ku yang tadinya kugantung di dudukan stang motor sebagai GPS tiba-tiba mati. Layarnya hitam begitu saja. Padahal sebelum masuk masjid tadi, baterainya masih 85%. Ku coba tekan tombol power, tidak nyala. Ku buka power bank dan coba colok. Tetap tidak ada tanda-tanda hidup. Oke, mungkin error, gumamku sendiri. Aku melanjutkan perjalanan tanpa GPS, berharap bisa segera menemukan perkampungan atau pos ronda yang bisa kutanyai. Tapi semakin jauh aku melaju, jalanan justru makin sepi. Tak ada rumah, tak ada papan petunjuk jalan, tak ada sinyal. Bahkan anehnya, tak ada suara lain selain bunyi mesin motorku sendiri. Di satu titik, aku mulai merasa seperti berputar-putar.
aku mulai mengenali sebuah tikungan kecil dengan pohon tumbang di sisi kirinya. Aku yakin tadi aku sudah melewatinya. Tapi bagaimana bisa aku kembali ke tempat yang sama tanpa berbalik arah? Aku berhenti, tarik napas panjang. Lalu kuputuskan turun dari motor dan duduk di pinggir jalan. Sambil mengatur napas, aku mendongak ke langit. Tidak ada bintang. Padahal malam ini seharusnya cerah, tapi langit di atasku hitam pekat, seperti ditutupi kabut atau awan yang tidak bergerak. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kesasar. Ada hal yang tidak kasat mata sedang terjadi. Dan aku belum tahu bahwa ini baru permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku berdiri mematung di depan masjid itu. Mataku terpaku ke tanah kosong di mana seharusnya motorku berada. Hilang. Tidak ada jejak ban, tidak ada bekas standar, bahkan tidak ada bekas tanah yang terinjak. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Berharap itu cuma salah lihat, tapi yang kulihat hanyalah pepohonan tinggi yang diam bagai tembok. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada sorot lampu, bahkan tidak ada angin. Dalam hati aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini mimpi, tapi semua terasa nyata. Udara dingin, bau tanah basah, bahkan detak jantungku sendiri terdengar di telinga. Tiba-tiba, dari arah belakang masjid, terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Aku langsung menoleh, jantungku mencelos. Dari balik tiang masjid, muncul sosok pria berjubah putih yang berbeda dari yang kulihat sebelumnya. Dia lebih muda, tubuhnya tegap, wajahnya tenang tapi penuh wibawa. Dia menatapku ramah. Motormu sedang dijauhkan agar kau tidak terburu-buru. Aku terperangah. Maaf, maksudnya Pak. Dia melangkah mendekat, lalu duduk di ambang teras masjid. Ia menepuk tempat di sebelahnya, isyarat agar aku duduk juga. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menurut. Tak tahu kenapa, pria ini tidak memberi aura menyeramkan. Justru menenangkan, seperti guru atau orang bijak. Perjalananmu panjang, Dimas. Tapi malam ini kau masuk ke jalur yang tidak semua orang bisa lalui, katanya pelan. Aku langsung menatapnya. Tunggu, Anda tahu nama saya? Dia tersenyum. Kami tahu lebih dari sekadar namamu. Aku menelan ludah. Maaf, ini sebenarnya tempat apa ya? Dia menatap ke langit yang masih pekat. Kau sedang berada di antara dua dunia. Ini bukan dunia jin sepenuhnya, dan bukan pula dunia manusia sepenuhnya, tapi ruang perantara. Tidak semua orang bisa singgah di sini, kecuali yang sedang diperingatkan. Aku terdiam, antara bingung dan tidak percaya. Tapi semua yang kualami malam ini terlalu nyata untuk disebut ilusi. Apa saya sedang tersesat? Tanyaku pelan. Pria itu menggeleng. Bukan tersesat, tapi kau sedang dituntun. Aku tidak mengerti, tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, dia tiba-tiba melanjutkan. Tadi kau salat dengan hati yang belum tenang. Kau pikir kau ikhlas, tapi sesungguhnya ada keraguan dalam perjalananmu. Kau ingin cepat sampai, tapi melupakan bahwa perjalanan pun bagian dari tujuan. Aku mulai merinding. Ucapannya terasa menohok. Memang benar, sejak tadi aku terburu-buru. Takut telat sampai rumah, takut dimarahi orang tua karena pulang terlalu malam. Bahkan saat salat tadi pun pikiranku masih melayang soal jalan dan waktu tempuh. Tempat ini akan mengajarimu untuk tenang, ujarnya sambil menatap lurus ke depan. Tapi bukan hanya itu. Aku menoleh padanya. Maksudnya? Dia menunduk sejenak lalu bertanya dengan tenang. Kau percaya bahwa tidak semua jin itu jahat? Pertanyaannya tiba-tiba, tapi aku menjawab jujur. Saya pernah dengar. Katanya ada jin yang baik, ada juga yang muslim. Dia mengangguk pelan. Benar, kami juga punya ibadah. Kami juga punya masjid. Dan terkadang kami menuntun manusia agar tidak lupa arah. Aku langsung terdiam. Suasana mendadak hening. Jantungku berdetak makin cepat, tapi tubuhku tidak bergerak. Pertanyaan dalam hatiku mulai terjawab satu persatu.
Tapi jawabannya justru bikin merinding. Jadi, Anda bukan manusia? Dia menoleh perlahan ke arahku, senyumnya lembut. Kau sedang berada di masjid kami. Aku menahan napas. Dia jin, dan aku, tanpa sadar, tadi salat di masjid jin. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Justru rasa damai yang tak bisa dijelaskan mengalir di dadaku. Bahkan sampai detik ini aku tidak merasa terancam. Lalu, kenapa saya diizinkan masuk? Tanyaku lirih. Karena kau mengetuk dengan niat baik. Kami tidak menolak tamu yang datang membawa kesungguhan. Jawabnya tenang. Aku tertunduk. Tidak tahu harus berkata apa. Besok sebelum subuh kau akan dikembalikan ke jalanmu. Tapi sebelum itu kau harus tahu, ada sesuatu yang akan menantimu di perjalanan pulang. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk membuatmu memilih. Aku langsung menatapnya. Memilih apa? Dia tidak menjawab, hanya menatapku dalam dan berkata, jika yang datang padamu tampak seperti manusia, jangan langsung percaya. Dan jika kau merasa seperti pernah lewat jalan yang sama, mungkin kau sedang diajak kembali. Aku bingung, tapi sekali lagi, sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia bangkit dan berkata, pelan, beristirahatlah, subuh tidak lama lagi, kami akan menjagamu di sini. Lalu ia pergi, melangkah ke dalam masjid, dan menghilang begitu saja, seolah menyatu dengan kabut malam. Aku tetap duduk di situ, menatap ke arah kosong, masih mencerna semua yang baru saja terjadi. Aku, manusia biasa, barusan ngobrol santai dengan jin muslim. Bukan jin yang menyeramkan, tapi yang bijak, yang memperingatkan, yang menuntun. Dan ternyata aku belum keluar dari tempat ini. Malam masih panjang, dan apa yang akan datang setelah ini mungkin lebih aneh dari yang bisa kubayangkan. Aku sempat tertidur, atau lebih tepatnya, seperti tertarik masuk ke dalam keadaan yang sulit kubedakan antara mimpi dan sadar. Suasana malam begitu sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Sunyi yang terasa berat, seperti menyimpan bisikan yang tak bisa didengar telinga, tapi terasa oleh hati. Saat aku membuka mata, suara azan subuh berkumandang pelan dari arah masjid. Suaranya lembut, bukan dari speaker, tapi seperti dilantunkan langsung oleh seseorang atau sesuatu. Suaranya indah, merdu, penuh ketenangan, seperti menembus pori-pori tubuhku yang semalaman kaku karena kebingungan dan rasa tidak percaya. Aku melangkah pelan masuk ke masjid itu lagi. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi lantai sajadahnya hangat, seolah baru saja dipakai. Aku mengambil wudhu lagi. Airnya masih sama, dingin, tapi menyegarkan. Bahkan ketika ku basuh wajah, rasa kantuk yang tersisa seketika menghilang. Usai sholat subuh, aku duduk sejenak di pojok ruangan. Hening, tidak ada suara motor, tidak ada ayam berkokok, tidak ada tanda-tanda pagi. Tapi entah kenapa, langit mulai terang secara perlahan. Bukan terang karena matahari, tapi karena kabut mulai tersibat, seperti tirai yang ditarik perlahan dari kedua sisi. Lalu di luar masjid, kulihat motorku kembali terparkir rapi di tempat semula. Kunci tergantung, jaketku tergulung di jok, dan HP-ku menyala kembali. Tapi anehnya, jam di HP menunjukkan pukul 04.42, sama seperti waktu saat aku pertama kali berhenti tadi malam. Seolah semua kejadian semalam hanya butuh waktu beberapa menit dalam dunia manusia. Aku berdiri, masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Aku menoleh ke arah masjid. Kali ini, bangunannya terlihat lebih samar, seperti mulai menghilang. Aku tahu, waktuku di sini sudah selesai. Aku naik ke atas motor dan menyalakannya. Suara mesinnya kembali normal. Tidak berat, tidak serak. Aku menoleh ke spion. Tidak ada masjid, hanya jalan tanah yang mulai diterangi cahaya samar dari arah timur. Aku menarik napas panjang dan mulai melaju pelan.
Namun baru sekitar 10 menit jalan, aku merasa seperti pernah lewat sini. Ada batu besar di pinggir jalan, pohon beringin yang cabangnya menggantung, dan belokan menurun ke kanan yang seolah-olah membawa ke hutan lebih dalam. Tapi ini bukan rute yang biasanya kulalui saat pulang kampung. Hatiku mulai gelisah. Aku hentikan motor dan buka HP. Anehnya, GPS tidak menunjukkan posisiku dengan jelas. Titiknya berkedip-kedip di tengah area abu-abu. Tak ada nama jalan, tak ada lokasi terdekat. Hanya titik kosong. Aku melihat sekeliling. Jalan ini asing, tapi terasa familiar. Dan tiba-tiba dari arah depan muncul seseorang berjalan kaki. Sosok lelaki berpakaian rapi, mengenakan tas selempang dan terlihat membawa botol air. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum. "Pagi mas, mau ke arah pasar?" Aku bingung. "Iya pak, tapi jalan ini ke arah mana ya? Saya agak nyasar." Dia tertawa kecil. "Wajar, banyak yang bilang jalan ini suka berubah-ubah." Aku mengernyit. "Berubah? Maksudnya?" Dia mendekat. Wajahnya biasa saja, ramah, tapi ada sesuatu dari sorot matanya yang membuatku enggan menatap terlalu lama. "Kadang-kadang jalan ini nunjukin arah yang beda, mas. Tergantung siapa yang lewat dan niatnya apa." Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Ingat ucapan jin semalam. Jika yang datang padamu tampak seperti manusia, jangan langsung percaya. Aku langsung siaga. Mataku menelusuri sekitar. Jalan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku dan pria itu. "Mas pasti baru dari masjid itu ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku langsung tersentak. "Masjid? Apa pak?" Dia tertawa kecil. "Yang itu tuh, yang jarang kelihatan, tapi kadang muncul kalau ada orang niat baik." Aku menelan ludah. Dia tahu. Tapi, kenapa dia tahu? Aku mencoba tersenyum sopan. "Iya pak, tapi sekarang saya harus buru-buru pulang." Aku menarik gas pelan, tapi pria itu tiba-tiba menahan setang motorku. Gerakannya cepat tapi tenang. "Mas yakin sudah dikasih tahu semua arah?" Aku langsung menatap tajam. "Maksud bapak?" Dia menunduk sebentar lalu mendongak. Senyumannya perlahan memudar. "Kalau saya bilang, saya juga dari dunia yang sama dengan yang memberi masjid itu padamu. Tapi tugasku berbeda." Jantungku langsung berdebar hebat. Dia menatapku dalam lalu berkata, "Ada yang tidak ingin kau kembali. Karena apa yang kau lihat semalam terlalu terang untuk manusia biasa." Aku refleks menarik gas, dan pria itu melepaskan pegangannya. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, dia berucap sekali lagi, "Kalau nanti kau merasa dibawa mutar lagi, berhenti. Jangan melawan. Biarkan yang menuntunmu datang sendiri." Aku tidak menjawab, langsung melesat pergi. Jalanan mulai membingungkan. Tikungan demi tikungan seakan tidak ada ujung. Tapi kali ini, aku tidak terlalu takut. Karena aku tahu, aku sedang diuji, tapi aku belum tahu bahwa ujian sebenarnya belum dimulai. Motor yang kukendarai terus melaju menyusuri jalan sempit di antara hutan yang entah sejak kapan berubah menjadi lebih lebat, lebih sunyi, dan lebih gelap meskipun mentari sudah mulai naik. Rasanya seperti pagi yang tidak benar-benar pagi, terang tapi muram, seperti hari yang kehilangan harapannya. Aku mulai kehilangan arah. Jalanan terus berputar dan memanjang, tapi tak pernah menunjukkan tanda-tanda pemukiman. Tidak ada rumah, tidak ada sawah, tidak ada suara ayam, bahkan tidak ada sinyal. Dan lalu, kulihat jalan bercabang. Yang satu lurus menurun dan semakin gelap, seperti menembus kabut yang lebih tebal. Yang satu lagi menanjak pelan, diapit pohon pinus, tapi terasa asing seperti jalur yang belum pernah dibuat manusia. Aku berhenti. Ingat lagi kata-kata dari pria berjubah di masjid semalam. Akan ada yang menuntun. Akan ada yang mencoba menyesatkan. Jangan semua kau ikuti hanya karena kelihatan lebih mudah. Aku menatap dua jalan itu lama sekali. Lalu kupalingkan wajah ke arah spion. Aku tercekat. Di kejauhan berdiri seseorang. Tidak jelas siapa.
tapi tubuhnya tinggi, diam di tengah jalan yang tadi kulewati. Seperti bayangan yang menunggu, aku buru-buru menoleh ke depan. Menarik napas, aku tidak boleh panik, aku hanya perlu memilih. Entah kenapa, aku terdorong memilih jalur tanjakan. Aku pelan-pelan tarik gas, hati-hati meniti jalur yang mulai berbatu. Getaran motor makin terasa di tangan, dan udara mendadak jadi dingin, menusuk seperti pagi di atas gunung. Tapi anehnya, di tanjakan itu, aku mencium bau wangi. Bukan bau bunga biasa, tapi seperti campuran aroma kayu cendana dan kemenyan. Bukan menakutkan, justru menghangatkan. Makin lama, baunya makin jelas, dan suasana sekitar pun terasa berbeda, lebih terang, lebih damai. Lalu di tikungan keempat, aku melihat seorang lelaki tua duduk di atas batu besar. Pakaiannya lusuh tapi rapi, seperti kakek-kakek di desa. Ia menatapku tanpa tersenyum, tapi matanya tajam, seolah bisa menembus isi kepalaku. Aku berhenti. Kakek itu mengangkat tangan, menyuruhku mendekat. Aku mematikan mesin motor dan perlahan turun. "Sudah sejauh ini kamu ikut jalan yang benar," katanya lirih. Aku menelan ludah. "Bapak siapa?" Ia menatap langit yang mulai berawan. "Aku bukan siapa-siapa, hanya bagian dari yang menjaga mereka yang diuji." Aku mendekat, tetap waspada. Tapi dari dalam hatiku, entah kenapa tidak ada rasa takut. Justru seperti sedang bicara dengan seseorang yang familiar, walau belum pernah bertemu. Kakek itu mengangkat tongkatnya, menunjuk ke arah belakangku. "Tadi, di persimpangan, kau memilih yang lebih sulit. Itulah kunci pertama. Yang lebih mudah belum tentu benar. Yang terlihat terang belum tentu membawa pulang." Aku menoleh sejenak ke arah belakang. Jalan yang gelap tadi tampak semakin jauh, seperti menghilang di balik kabut. Kamu akan bertemu mereka yang berbicara manis, memakai rupa orang yang kamu kenal, bahkan mungkin menyerupai keluarga. Tapi dengarkan baik-baik, jika mereka mulai menyuruhmu kembali atau menawarkan jalan pintas, jangan turuti, ujar kakek itu serius. Aku mengangguk perlahan. "Kenapa semua ini terjadi ke saya?" Kakek itu tersenyum tipis. "Karena kamu masuk ke ruang yang tidak semua orang bisa masuk. Masjid yang kamu temui tadi malam adalah ruang ibadah kami, tempat antara. Hanya yang bersih niatnya yang bisa melihat, dan hanya yang kuat jiwanya yang bisa keluar tanpa tersesat." Aku terdiam. Ada banyak yang masuk ke wilayah kami karena sombong, karena menantang, atau karena tidak percaya. Mereka tidak pernah kembali dengan utuh. Kata-kata itu membuat bulu kudukku berdiri. Tiba-tiba dari bawah tanjakan terdengar suara. Langkah kaki cepat. Suara perempuan memanggil, "Mas Dimas, mas, tunggu aku." Aku langsung menoleh. Itu suara adik perempuanku. Aku hafal betul suara itu. Tapi bagaimana mungkin dia bisa ada di sini? Dia muncul dari balik belokan. Wajahnya persis adikku, lengkap dengan tas kecil yang sering ia bawa. Ia melambaikan tangan. "Mas, alhamdulillah ketemu juga." Aku refleks maju selangkah, tapi tangan kakek itu menahan lenganku kuat. "Diam," bisiknya tegas. "Tunggu sampai dia bicara sesuatu yang tidak mungkin." Aku bingung, tapi menuruti. Aku menatap sosok itu yang mendekat cepat. Lalu dia berkata, "Mas, ayo pulang. Bapak nyuruh kita balik lewat jalan bawah, biar cepat." Digri jalan bawah? Aku belum pernah cerita ke siapa-siapa soal jalan bercabang tadi. Aku menatap kakek di sampingku. Wajahnya tak berkedip. Lalu aku beranikan diri bertanya ke sosok adik itu, "Nia, nama kucing kita dulu waktu kecil siapa?" Dia terdiam. Matanya berkedip cepat. "Apa?" "Jawab," kataku tegas. Dia tersenyum. Tapi senyumnya meleset. Datar, tidak seperti senyum adikku. Lalu perlahan, wajahnya berubah kabur, suaranya bergetar. "Aku cuma disuruh, aku cuma nyamar." Aku mundur 2 langkah. Kakek di sebelahku membacakan sesuatu dalam bahasa Arab yang tak ku mengerti. Lalu,
Sosok itu menghilang, begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Kakek itu menepuk pundakku. Kamu sudah dekat, tapi belum aman. Aku menatapnya. Masih ada satu pintu lagi yang harus kamu lewati. Pintu yang akan menampakkan siapa sebenarnya yang menunggumu sejak awal. Kalimat itu masih terngiang-ngiang di kepalaku saat kakek tua itu menunjuk ke sebuah jalan setapak kecil yang tersembunyi di balik semak. Jalan itu sempit, seperti jarang dilewati manusia. Di ujungnya terlihat samar-samar sebuah gapura tua dari kayu, ditumbuhi lumut, dan ada tulisan aksara Arab yang tidak bisa kupahami. Lewati pintu itu, tapi jangan bicara apapun. Apapun yang terjadi, pesan kakek itu sebelum aku berjalan. Aku mengangguk pelan, jantungku berdetak semakin cepat saat aku melangkah maju. Setiap langkahku seperti membawa beban. Suara alam perlahan-lahan memudar, tidak ada burung, tidak ada angin, tidak ada dedaunan yang bergoyang. Yang tersisa hanya suara langkahku sendiri dan detakan di dalam dada. Begitu kakiku melewati gapura itu, suasana langsung berubah. Aku berdiri di jalan tanah yang lurus dan panjang. Kabut tipis menyelimuti sisi kiri dan kanan. Namun di kejauhan aku bisa melihat sesuatu seperti rumah. Rumah tua sederhana seperti rumah-rumah zaman dulu di kampungku. Lengkap dengan lampu gantung kuning dan balai bambu di depannya. Yang membuatku terdiam adalah ibuku sedang duduk di sana. Beliau mengenakan baju daster favoritnya. Senyumnya hangat, persis seperti terakhir kali aku pulang dan menginap di rumah orang tuaku. Dimas, nak, sini dulu, panggilnya. Suaranya lembut, matanya penuh kasih, tangannya terulur menyuruhku mendekat. Air mataku hampir jatuh, tapi sesuatu terasa janggal. Ibuku sudah meninggal 2 tahun lalu. Aku diam, ingin sekali berlari memeluknya. Tapi aku ingat pesan kakek. Jangan bicara apapun. Dimas, kamu capek kan? Ibu sudah siapkan teh manis hangat. Duduk sebentar aja ya. Habis itu kamu boleh pulang. Lanjut sosok itu dengan suara sangat familiar. Aku menahan tangis. Rasanya seperti digoda oleh sesuatu yang sangat kurindukan. Tapi aku tahu, ini bukan ibuku. Ini hanyalah bayangan atau ujian terakhir. Langkahku terus maju, tapi bukan ke arah rumah itu. Aku menunduk, menahan air mata, dan tetap berjalan lurus ke arah belakang rumah. Sosok ibuku mulai bangkit, mengikuti. Suaranya berubah sedikit tajam. Dimas, kamu gak sayang ibu? Aku tetap tak menjawab. Langkahku makin cepat. Telingaku panas mendengar suara itu memanggil. Kali ini seperti memohon, seperti merayu, bahkan sesekali mengancam. Kalau kamu keluar dari sini, kamu akan tersesat. Kamu gak akan tahu arah. Kembali saja, ibu di sini. Di sini, Dimas. Aku tetap tak menoleh. Lalu, semuanya sunyi. Tiba-tiba langkahku terhenti. Di depanku berdiri satu lagi gapura kecil. Tapi kali ini bukan dari kayu, melainkan dari cahaya. Tidak menyilaukan, tapi hangat. Di sekelilingnya, angin berhembus pelan dan aroma yang sama seperti di masjid gaib semalam kembali terasa. Aku menoleh ke belakang sekali saja. Rumah tua itu sudah hilang. Kabut menelannya. Aku mengucap dalam hati, jika ini jalanku pulang, maka aku akan melewatinya tanpa ragu. Langkahku maju melewati gapura cahaya itu. Beruk. Tiba-tiba tubuhku seperti terhempas ringan ke depan. Dan ketika aku membuka mata, aku sudah duduk di atas motor, di pinggir jalan aspal yang terang oleh matahari pagi. Suara burung terdengar, udara pagi menyapa wajahku. Aku panik. Melihat jam, pukul 06.01. Motorku menyala, HP-ku normal, sinyal kembali. Jalan di depan adalah jalur menuju kampungku. Aku kenal betul tanjakan kecil itu. Aku tersenyum. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena aku selamat. 2 minggu kemudian, aku kembali ke jalur yang sama. Kali ini bersama pamanku, yang juga seorang tokoh agama di desa. Aku menceritakan semua pengalamanku.
Kami coba mencari masjid tempat aku salat malam itu, tapi kami tidak menemukannya. Bahkan warga setempat bilang, di jalur itu tidak ada masjid sejak dulu, hanya hutan dan tanah kosong. Namun, saat kami beristirahat di warung kecil di ujung desa, aku mendengar radio tua memutar rekaman azan. Nadanya pelan, tapi sama persis dengan suara azan subuh yang membangunkanku malam itu. Pemilik warung berkata pelan, "Azan ini dari rekaman zaman dulu." Katanya, dari seseorang yang bukan manusia, tapi suaranya dipakai karena bikin tenang. Aku terdiam, lalu pemilik warung menatapku. "Mas pernah lewat jalan itu ya?" Yang katanya, bisa nunjukin arah tergantung niat hati. Aku mengangguk pelan, dia tersenyum tipis. "Berarti Mas orang terpilih. Nggak semua bisa balik." Aku menatap jalanan di kejauhan, di mana kabut masih menggantung di antara pepohonan. Dan aku tahu, perjalanan pulang itu bukan hanya tentang arah, tapi tentang siapa yang membimbingmu. Tamat. Dan begitulah akhir dari perjalanan si pemuda. Ia kembali, tapi bukan sebagai orang yang sama. Ia membawa pulang sebuah pelajaran bahwa terkadang dunia gaib itu tidak selalu jahat, tapi tetap bukan tempat untuk kita bermain-main. Masjid gaib, jin muslim, jalan bercabang, dan suara-suara yang menggoda, semua jadi pengingat bahwa niat baik bisa jadi pelindung terkuat saat kita berada di tempat yang tak terlihat mata. Kalau suatu hari kamu merasa tersesat, ingatlah, kadang yang paling menakutkan bukanlah makhluk gaib, tapi keputusan yang kita ambil di saat genting. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kamu suka konten seperti ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, kalau kamu lihat masjid di tengah hutan, malam-malam, dan terasa sangat damai, pastikan dulu kamu benar-benar sendirian.